Mohon izin Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Terdengar. Baik, terima kasih. Mohon perhatian, hadirin yang kami hormati, acara webinar series pembinaan statistik sektoral akan segera dimulai. Kepada hadirin dimohon untuk dapat mengaktifkan kamera serta menonaktifkan mikrofonnya. Terima kasih. Sebelum saya mulai, izinkan saya untuk membacakan pantun. Langit gelap pertanda malam. Cakep. Ada yang bilang cakep nggak nih? Saya ulangi ya. Cakep Langit ya. gelap pertanda malam. Cakep. Ada dong, cakep Jangan dah. lupa berganti pakaian. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Artinya, Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. waalaikumsalam. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta webinar yang telah hadir di acara webinar series Pembinaan Statistik Sektoral Provinsi DKI Jakarta Batch 2, Literasi Statistik dengan tema Angka Pengangguran. Perkenalkan, saya Hani selaku MC pada acara webinar hari ini yang akan memandu jalannya pembukaan webinar pada pagi hari ini. Yang terhormat, Kepala BPS Provinsi DKI Jakarta, yang kami hormati, fungsional statistisi ahli media di BPS Provinsi DKI Jakarta. Yang kami hormati, seluruh peserta webinar series pembinaan statistik sektoral Provinsi DKI Jakarta Batch 2, Literasi Statistik yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat sehat dan nikmat rezeki, sehingga kita masih dipertemukan pada ruang virtual ini dalam keadaan sehat walafiat. Untuk mengawali acara webinar hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah sambutan dari Kepala BPS Provinsi DKI Jakarta, sekaligus peresmian pembukaan acara webinar pada hari ini. Kepada Bapak Nurul Hasanuddin, kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati seluruh unsur pimpinan di BPS DKI Jakarta yang hadir ya di kesempatan yang baik ini. Juga yang saya hormati seluruh tamu undangan dari Dinas OPD di pemerintahan Provinsi DKI Jakarta ya. Saya lihat beberapa dinas sudah hadir ya. Juga rekan-rekan karyawan, karyawati BPS DKI Jakarta dan juga BPS Kabupaten Kota ya, yang juga ikut hadir, termasuk dinas, mungkin suku dinasnya juga ada yang hadir di kesempatan yang baik ini. Tentunya rasa syukur ya, kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat mengagendakan, merancang, merencanakan satu program besar kita ya terkait dengan pembinaan statistik sektoral ini ya. Kita rencanakan memang akan berseris dan tentunya komitmen kita bersama untuk memastikan bahwa rencana-rencana yang kita
rancang ini bisa terlaksana ya, rencana-rencana aksi yang kita bangun bisa kita tunaikan. Mudah-mudahan pertemuan pertama ini ya ini menjadi momentum baik untuk membangun komitmen tersebut. Dan sebagai satu lembaga yang memiliki tanggung jawab di dalam melakukan pembinaan statistik ya kepada dinas, instansi, lembaga, tentunya BPS mengupayakan berbagai cara ya, berbagai terobosan untuk bisa hadir ya, selalu bersama Bapak Ibu khususnya dari Dinas OPD, dan program webinar series terkait dengan pembinaan statistik sektoral ini ya sudah masuk di batch yang kedua. Mudah-mudahan mampu menjangkau lebih banyak dinas OPD ya untuk bisa lebih tercerahkan literasi statistiknya tentang indikator-indikator statistik yang ada. Dan salah satunya yang akan kita mulai hari ini terkait dengan angka pengangguran. Saudara sekalian, banyak hal ya terkait dengan indikator statistik ini yang perlu kita cermati karena memang banyak sekali fakta-fakta yang kita peroleh dari survei-survei yang diselenggarakan oleh kita untuk bisa bercerita ya terkait dengan bagaimana memaknai indikator-indikator tersebut ya di dalam kita meyakini bahwa indikator tersebut bisa bermanfaat ya untuk meningkatkan kemampuan analisis data kita. Dan saya berharap penyelenggaraan webinar series ini bisa lebih banyak menjangkau stakeholder ya, khususnya dinas OPD yang mungkin belum hadir pada saat batch yang pertama gitu. Karena boleh jadi beberapa indikator ini akan berkesinambungan dan akan diselenggarakan secara series di mana satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Dan kita hadirkan narasumber-narasumber dari BPS DKI Jakarta yang memang mengampu ya terkait dengan indikator tersebut. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama meningkatkan literasi statistik kita ya di dalam memahami indikator-indikator yang ada ya. Dari sekian banyak indikator tentunya kita lakukan secara bertahap, satu demi satu indikator itu kita kupas, kita perdalam, kita jelaskan untuk bisa dipahamin oleh peserta semuanya. Saya rasa ini yang ingin saya sampaikan. Mari kita sama-sama membangun satu semangat ya, karena sesungguhnya knowledge sharing seperti ini bagus ya untuk kita saling membangun ya, saling menguatkan, saling mengisi ya terkait dengan kemampuan literasi statistik kita. Dan teman-teman DPS juga sesungguhnya terus belajar karena kita semua adalah pembelajar, dan teman-teman dinas, instansi tentunya kita sama-sama bersama-sama ya kita susun program literasi ini ya agar kemudian kita bisa tumbuh bersama ya, memahami indikator statistik dengan mudah, dengan hangat, dan kemudian bisa saling berdiskusi untuk bisa lebih memahaminya. Saya rasa itu teman-teman sekalian yang ingin saya sampaikan. Selamat belajar, selamat berkolaborasi. Mari kita terus hadirkan data-data yang berkualitas karena sesungguhnya data mencerdaskan bangsa.
Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Nurul Hasanuddin atas sambutan dan arahannya. Baik, sebelum masuk ke acara inti kita pada hari ini, marilah kita melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Jadi kami mohon kepada Bapak Ibu peserta untuk mengaktifkan kameranya karena kita akan lakukan dokumentasi foto bersama. Oke, silakan yang belum mengaktifkan kamera bisa mengaktifkan dan memasang senyuman terbaiknya. Nah, sudah terlihat nih senyuman-senyuman manisnya. Baik, mohon dibantu untuk panitia yang bertugas. Kita akan mengambil foto untuk slide yang pertama. Saya hitung sampai 3, mohon ditahan senyumannya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk slide kedua, ditahan senyumnya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Saya rasa semuanya sudah tertangkap kamera senyumannya. Baik, hadirin yang kami hormati, masuklah kita kepada acara inti, yakni pemaparan materi dan sesi diskusi webinar series Pembinaan Statistik Sektoral Provinsi DKI Jakarta Batch 2, Literasi Statistik, dengan tema yang pertama yaitu Angka Pengangguran, yang akan dipandu oleh Ibu Teresia Parwati selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada acara webinar ini. Beliau adalah fungsional statistisi ahli media sekaligus Ketua Tim Pembina Statistik Sektoral BPS Provinsi DKI Jakarta. Acara kami serahkan kepada Ibu Teresia, kami persilakan. Ya, terima kasih Mbak Ani. Suara saya sudah terdengar? Terdengar, Bu. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua yang terhormat. Bapak Kepala BPS Provinsi DKI Jakarta, Bapak Nurul Hasanuddin, Bapak Ibu, teman-teman BPS, pegawai BPS Provinsi DKI Jakarta, dan juga teman-teman dari OPD. Ini saya lihat sudah mulai bergabung, tapi biasanya di pertengahan akan tambah banyak nih yang bergabung. Sebagai informasi, Bapak Ibu teman-teman sekalian, selain Zoom ini, kita juga tetap acara ini akan dilaksanakan secara live streaming. Artinya teman-teman yang tidak bisa ikut YouTube, tidak bisa mengikuti melalui Zoom, bisa mengikuti melalui YouTube, dan juga mungkin ada yang sambil bekerja nanti bisa didengarkan kembali terkait dengan misalnya ada materi-materi yang dirasa dianggap perlu untuk didengarkan kembali. Teman-teman terkasih, tema hari ini adalah bagaimana memaknai angka pengangguran. Kami sengaja menghadirkan tema literasi statistik ini di acara webinar statistik sektoral. Harapannya memang keberadaan BPS sebagai penyedia data statistik berkualitas menjadi lebih benar-benar nyata seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala BPS DKI tadi kepada teman-teman semua. Harapan kami ke depannya semua bisa memaknai angka-angka, data-data, indikator-indikator yang dihasilkan oleh BPS. Nah, kegiatan ini akan kita laksanakan sampai dengan bulan Desember. Kalau teman-teman melihat di situ ada beberapa seri selama 2 minggu sekali setiap hari Selasa, jamnya sama, jam 10 sampai jam 12 kita akan mengisi kembali pengetahuan kita untuk terkait dengan bagaimana memaknai angka-angka, indikator-indikator statistik. Hari ini kita akan membahas terkait dengan memaknai angka pengangguran. Pengangguran dan ketenagakerjaan, tema ini hadir di tengah keprihatinan kita bersama akan angka pengangguran yang sering kali menunjukkan kondisi pasar tenaga kerja dan ekonomi secara keseluruhan. Nah, teman-teman sekalian, angka pengangguran ini bukan hanya sekedar statistik, melainkan sebenarnya cerminan adanya kompleksitas dan tantangan yang ada di masyarakat, terutama dalam menyediakan lapangan pekerjaan yang layak
dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat. Mungkin dalam pemberitaan-pemberitaan di surat kabar, dengan terang benderang ada yang menulis bahwa angka pengangguran meningkat gitu ya, angka kemiskinan juga meningkat gitu. Nah, bahkan itu dikait-kaitkan gini. Apakah itu terkait? Apakah itu sesuatu yang sebenarnya tidak terkait? Hari ini kita akan bersama-sama dengan Bapak Ahmad Asari. Beliau adalah fungsional statistisi ahli media dari BPS Provinsi DKI Jakarta. Saat ini ketua tim penjaminan kualitas, tapi sebelumnya beliau adalah pakar ketenaga kerjaan gitu ya, bukan pakar haji. Oke, pakar ketenaga kerjaan dari BPS Provinsi DKI Jakarta yang memang sehari-harinya membahas atau selalu melihat, mengamati terkait dengan data survei Angkatan Kerja Nasional sebagai data yang digunakan untuk menghasilkan angka pengangguran. Oke, ya di sebelah saya sudah hadir ya Bapak Ahmad Asari. Nah, nanti mungkin teman-teman akan mendapatkan penjelasan yang komprehensif dari beliau. Harapannya dengan adanya materi ini bisa meningkatkan awareness kita terhadap angka-angka yang dihasilkan oleh BPS, bisa meningkatkan pengetahuan kita bagaimana cara kita membaca dan memaknai data sehingga kita tidak multitafsir, tidak ada lagi salah persepsi dengan bagaimana cara memaknai angka tersebut. Selanjutnya, untuk tidak berlama-lama ya, kami persilakan kepada Bapak Ahmad Asari untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini. Kepada Bapak Ahmad Asari kami persilakan. Baik, Mbak Teri, terima kasih. Apakah suara saya kedengaran nggak nih? Dengar, Pak. Ya, terima kasih. Teman-teman mohon izin Bapak Kepala BPS Provinsi DKI Pak Nurul, terus yang teman-teman semua yang mengikuti terkait kegiatan webinar ini. Saya sedikit dapat ilmu lah terkait dengan ketenagakerjaan. Jadi kalau kita pertama memaknai angka pengangguran, angka apapun yang dihasilkan BPS, kita harus paham dulu konsep dan definisinya dulu yang harus kita pedomani gitu. Jadi dalam webinar ini saya akan coba membahas pertama dari sisi konsep dan definisi, lalu indikator, nanti bab berikutnya coba kita kaitkan keterkaitan antara indikator sosial dan ekonomi lainnya. Mudah-mudahan semua. Oke, kita lanjut ke slide 3 aja Mbak Hani. Jadi teman-teman, kalau kita bicara konsep, yang perlu dipegang di sini adalah pertama penduduk. Di Sakernas ini, jadi kalau kita keluarkan KTPT, kita punya survei namanya survei Angkatan Kerja yang biasa kita singkat Sakernas, jadi survei Angkatan Kerja Nasional. Nah, itu dilakukan setiap 2 kali dalam 1 tahun, yaitu di bulan Februari dan bulan Agustus. Tapi rencananya nanti di 2005 itu akan ada 4 kali, tapi nanti BPS Provinsi itu akan mempublikasikan hanya 2, yaitu pada keadaan bulan Februari dan keadaan bulan Agustus. Dan di keadaan Agustus lah yang kita akan menyajikan angka kabupaten kota. Baik, untuk keterkaitan ini, pertama yang kita harus pahami untuk teman-teman OPD ya, mungkin yang perlu diketahui bahwa itu kita menggunakan penduduk konsep dari BPS, dari UN sebenarnya. Jadi yang disebut penduduk di sini adalah semua orang yang berdomisili di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih, dan atau mereka berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap selama 1 tahun lebih. Jadi itu penduduk yang kita cover. Jadi tidak berdasarkan KTP. Jadi kita menggunakan data de facto gitu ya, bukan de jure. Nah, ini kaitannya nanti bagaimana dong kalau untuk
suami-suami atau orang tua yang bekerja di luar Jakarta, apakah tercatat di Jakarta atau tercatat di mana biasa tempat dia tinggal. Nah, itu konsepnya tetap merujuk. Batasan kalau selama seminggu sekali pulang, artinya setiap minggu, setiap Sabtu Minggu pulang, terus balik lagi Senin, Selasa, Rabu di daerah tertentu, maka dia akan catat tetap di mana dia tinggal dengan keluarganya, arti tetap akan catat Jakarta. Sedangkan kalau lebih dari 1 minggu berarti dia dengan mempunyai tempat tinggal di sana, maka dia akan dicatat di di mana dia bekerja. Itu pertama konsep yang harus kita pahami dulu. Jadi tidak serta-merta penduduk DKI itu yang punya KTP. Lalu untuk anak sekolah, dia mau sekolahnya dimanapun, termasuk di sini kayak pondok pesantren, itu akan dicatat tetap pada orang tuanya dan agak berbeda pada anak-anak kuliah. Itu akan dicatat di mana dia tinggal kuliah. Misal contoh kayak di sini ada IKIP gitu, UNJ. UNJ itu banyak orang-orang Jawa. Nah, itu dia tetap kita anggap sebagai penduduk di DKI. Itu dulu kita pahami. Jadi kaitannya kita punya penduduk. Nah, kalau kita merujuk lagi terkait dengan peraturan pemerintah ya dari ketenaga kerjaan bahwa usia kerja itu adalah 15 tahun ke atas. Maka kita pilih lagi penduduk tersebut menjadi yang di bawah 15 tahun ke atas sama yang di atas 15 tahun ke atas. Nah, data yang kita catat di sini yang menggunakan kuesioner Sakernas, kita akan mencatat pada usia 15 tahun ke atas. Lalu apa sih yang dicatat dari di sini itu adalah kegiatan sehari-hari selama seminggu. Jadi kegiatan sehari-hari selama seminggu, apakah dia bekerja, apakah dia sekolah, apakah dia mengurus rumah tangga, atau dia lainnya hanya berolahraga, misalnya seperti itu. Nah, saya di sini menekankan sedikit terkait dengan masalah bekerja. Jadi bekerja itu adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama 1 jam, termasuk ke dalam konsep bekerja adalah orang yang sementara tidak bekerja. Jadi dia 1 jam selama seminggu, gitu kan? 1 jam tercatat. Nah, akhirnya banyak yang mempermasalahkan, kok 1 jam udah bekerja ya? Kalau melihat di zaman sekarang ini, orang yang penghasilannya kerja di bawah 1 jam juga banyak yang penghasilannya lebih besar dari orang yang bekerja di 8 jam. Dan juga banyak juga orang yang bekerja di bawah kurang dari 1 jam. Apa yang 1 jam itu yang kita catat. Nah, ini jadi sehingga kita secara konsep bahwa itu dulu yang kita pegang, bahwa bekerja dia akan dicatat sebagai pekerja. Oke, next. Nah, kalau kita lihat dari bicara penduduk yang 15 tahun ke atas, kita nanti akan membedakan lagi nanti pada urutan kegiatan, yaitu ada yang terkait dengan bekerja, terus dia sekolah, dia mengurus rumah tangga, dan lainnya. Nah, jika ada seseorang, dia bersekolah, tapi juga misalnya membantu orang tuanya untuk mendapatkan penghasilan, maka si anak sekolah yang tadi, dia tidak akan tercatat di sekolah, tapi dia akan tercatat sebagai bekerja. Jadi di sekolahnya tidak ada, dia akan bekerja. Karena kalau kita lihat diagram yang di atas ini, kalau sudah tercatat dia bekerja, maka dia kategorikan bekerja, yang lainnya dengan sendirinya gugur. Nah, artinya kalau sekolah, ya benar-benar sekolah, dia tidak melakukan kegiatan lainnya. Dan juga begitu juga dengan mengurus rumah tangga atau lainnya. Nah,
Dari yang orang bekerja, terus juga akan dicatat pengangguran. Pengangguran itu kita pilahkan. Dia tidak sekolah, dia tidak mengurus rumah tangga, atau dia sekolah juga dia melakukan mencari kerja, maka dia akan dikategorikan sebagai pencatat pengangguran. Nah, sehingga pengangguran kalau kita bicara definisinya adalah penduduk yang tidak bekerja dan sebulan yang lalu aktif mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha dan siap atau bersedia bekerja dalam selang waktu 2 minggu ke depan. Atau sebulan yang lalu aktif mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha, dan jika seminggu terakhir ada tawaran pekerjaan siap dan bersedia menerima, atau 2 minggu ke depan siap atau bersedia. Nah, tidak mencari pekerjaan dengan alasan sudah diterima bekerja, tetapi belum mulai bekerja, dimulai pekerjaan tersebut dalam kurun waktu kurang dari 3 bulan ke depan, dan mengaku saat ini dalam kondisi siap bersedia untuk segera bekerja dalam selang waktu 2 minggu ke depan. Nah, jadi itulah yang kita sebut bahwa dia adalah pengangguran. Jadi konsepnya itu jelas dulu terkait dengan ini. Nah, kalau kita sudah paham dengan konsep-konsep ini, sehingga kita akan memaknai data dari pengangguran itu akan lebih dapat. Baik kita nanti untuk dari sisi perencanaan ke depan, misalnya dari sisi Dinas Tenaga Kerja, bagaimana kita akan meningkatkan angkatan kerja atau apa. Nah, konsep ini yang kita pegang, sehingga kita akan dapat lebih mudah untuk merencanakan untuk kegiatan yang ke depan. Nah, sekarang kita masuk ke tahap keduanya terkait dengan indikator. Kalau kita lihat dari sisi di sini indikator TPAK kita itu untuk DKI itu berada pada kisaran hampir 3/4 penduduk lah ya, sekitar 65% bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja kita ini masuk sebagai angkatan kerja, karena 65%. Sedangkan kalau kita lihat dari pengangguran, kita pernah pada posisi di bawah, yaitu sekitar 5,15% pada keadaan Februari 2020, lalu meningkat dari 10 dan sekarang beranjak. Nah, Bapak Ibu, ini terkait dengan angka pengangguran ini, kita tahu bahwa Agustus 2020 terjadi COVID, dan juga di sana banyak terjadi pemutusan pekerjaan atau yang melakukan pekerjaan di luar rumah, baik misalnya kayak berdagang itu menjadi stuck, tidak melakukan kegiatan, sehingga angka pengangguran kita bergerak menjadi 95. Ini dapat terjelaskan, dan pada tahun 2023, kita Februari 2023 ya, kita masih sudah pada kondisi masih PPKM ya, seperti itu. Ini dari sisi datanya terkait dengan TPAK dan TPT. Nah, sekarang kita dapat melihat dari indikator ketenagakerjaan. Kalau kita lihat dari Februari 2023 terus Februari 2024, di sini baik dibedakan laki dan perempuan, angka yang bekerja dan pengangguran ini dilihat dari sisi jumlahnya. Kita pengangguran berkisar di antara sekitar 259.700, atau untuk laki-laki kalau totalnya sekitar 354.000, sedangkan di Februari kita 327. Nah, kalau dilihat dari sisi persen, kita angkanya sekitar 6,53, sedangkan di Februari kita angkanya 6,03. Nah, tapi kalau melihat angka di sini mungkin memang kita
angka 6,03, tapi kita agak sedikit khawatir terkait dengan angka yang kita sebut dengan setengah pengangguran, yaitu jam kerjanya kurang dari 35 jam, tapi dia masih mencari kerja. Nah, ini yang angkanya yang perlu kita perhatikan, karena begitu ada kejadian atau kecenderungan nanti inilah yang akan menjadi pengangguran besar, kisarannya sekitar 252.000 di angka Februari. Nah, ini sisi dari angka penganggurannya. Kalau kita lihat dari angka pengangguran, sebenarnya kalau kita lihat persentase, itu jumlah pengangguran dibagi dengan total angkatan kerja. Angkatan kerja itu gabungan tambahan antara pekerja dan pengangguran. Next, Mbak. Nah, kalau kita lihat dari sisi pengangguran itu kalau kita lihat di Jakarta, baik antar tahunnya gitu, kecenderungan pendidikannya pada pendidikan tinggi gitu ya, pada pendidikan tinggi yaitu SMA ke atas gitu, karena juga pada posisi di universitas kita cukup besar juga yang menyatakan pengangguran. Sedangkan di level pendidikannya rendah, SMP ke bawah, ini dibandingkan SMA ke atas. Nah, ini boleh dikatakan bahwa pengangguran DKI Jakarta adalah pengangguran terdidik. Nah, baik Bapak Ibu, saya sedikit akan menjelaskan atau kita membaca nanti sekitar bulan November kita akan merilis publikasi kita terkait dengan RSE, yaitu Relative Standard Error. Jadi maksud dari RSE di sini bahwa angka kita keabsahannya secara statistik itu dapat dinyatakan sah, itu ya artinya dapat digunakan dengan melihat relatif standar errornya atau RSE-nya kurang dari 25%, itu sudah bisa layak dipakai. Tapi kalau sekitaran 26 sampai 50 itu butuh kehati-hatian. Kalau 50% ke atas kelihatannya kita nggak perlu menggunakan data itu karena secara standar errornya cukup besar. Nah, ini saya menceritakan begini terkait dengan pengangguran. Kalau kita bicara di sini kan saya anggap SE-nya ini pada tahun 2002, Agustus 2023. Kalau kita lihat untuk Provinsi DKI, relatif standar errornya itu berkisaran 6,04 dengan estimasinya ada sekitar 354.496. Terus sehingga kita punya selang kepercayaan 95% itu batas bawahnya jadi kisaran 312 dan batas atas 396. Sebenarnya kalau bicara statistik, angka Sakenas memang bagusnya bukan poin estimate ya, artinya 354 mestinya angkanya itu adalah merupakan selang estimasi. Jadi artinya kita coba lihat dari sini selang. Nah, ini bisa merujuk ke pada saat nanti teman-teman kalau misalnya untuk melihat dari sisi capaian, mau kita bilang angka kita itu pengangguran 312 atau 280, secara statistik itu sah saja. Dan untuk merencanakan, kita rencanakan sekitar 396.000 orang pengangguran, itu juga boleh. Atau nanti kita bisa lihat dari Agustus 2024, kalau masih angkanya berselang di dalam selang ini, sebenarnya secara angka pengangguran nggak berbeda. Artinya tidak ada perubahan di ini untuk teman-teman yang biasanya lebih paham terkait dengan statistik.
Cuman karena kita sudah selalu terbiasa dengan point estimate pada titik, sehingga begitu angka pengangguran nanti ke depan menjadi 374.000 gitu kan, atau 390.000, menjadi gempar sehingga angka pengangguran disebut naik gitu. Kalau kita lihat selang kepercayaan, sebenarnya dia masih wajar-wajar di antara nilai yang kemarin gitu. Mestinya seperti itu. Nah, ini bisa kita lihat juga pengangguran dari 354.000 ini sebenarnya yang cukup besar itu pengangguran ada di Jakarta Timur gitu kan, kalau kita coba lihat wilayahnya. Nah, jadi ini Bapak Ibu semua terkait dengan pada nanti secara mau lihat lebih detailnya by itemnya segala usaha atau apapun, Bapak Ibu bisa nanti mendownload atau website kami terkait rilis kita nanti di kisaran bulan November. Baik, untuk tema berikutnya kita bicara terkait dengan antar indikator sosial. Karena kadang-kadang kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi kita meningkat, gitu kan, kemiskinan kita turun, harusnya pengangguran turun dong, gitu kan. Itu bisa iya, bisa tidak. Jadi artinya nggak berbanding lurus, mestinya bisa dilihat juga. Artinya gini, apakah pertumbuhan ekonomi kita itu sudah masuk kategori modal atau padat karya gitu artinya. Dari pertumbuhan ekonomi itu kalau padat modal, mungkin orang-orang pendidikan rendah kecenderungannya dia pasti nggak akan dapat bekerja, sehingga penganggurannya bisa menjadi tinggi. Itu seperti itu. Atau kalau kita kaitan dengan sisi kemiskinan, kecenderungannya kan kalau miskin pendapatan atau pengeluaran konsumsi secara yang dimakan itu pengeluarannya lebih rendah. Sehingga untuk dia makan pasti dia bekerja. Apalagi pekerjaannya kita catat di sini adalah 1 jam selama seminggu. Artinya orang miskin itu ya pasti kerja, gitu kan? Karena kalau kita lihat pada slide sebelumnya, itu tadi kita informasikan bahwa pengangguran kita adalah pengangguran terdidik. Bisa lihat adalah pengangguran di sini adalah pengangguran kecenderungan adalah orang-orang kaya, gitu kan? Misalnya ada anggota S2, kan pasti dia cari kerja sesuai bidang ilmunya. Dan belum tentu dia bisa langsung dapat pekerjaan itu. Nah, saat dia belum dapat, nah itulah dia pengangguran, kecenderungan seperti itu. Sedangkan untuk orang miskin, dia nggak melihat itu. Pokoknya apapun pekerjaannya selama dapat uang, dia lakukan pekerjaan. Karena dia harus mendapatkan uang untuk konsumsi makan dia. Itu terkaitan dengan antar indikator sosial dari sisi pengangguran. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih, Mbak Tere, itu yang dapat saya sampaikan. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Asari. Nah, ya teman-teman, jadi sudah mulai ini ya, sudah mulai ada gambaran mungkin ya teman-teman. Artinya ketika dibilang angka pengangguran kok tinggi gitu, penganggurannya kok rendah gitu, padahal kita lihat banyak orang yang di PHK misalnya di mana-mana. Kalau teman-teman mencermati pemberitaan-pemberitaan di surat kabar, mungkin hari-hari terakhir ini agak banyak berita-berita terkait itu. Tapi sebenarnya tadi seperti disampaikan Pak Asari, pengangguran yang dimaknai oleh BPS ini adalah pengangguran sesuai dengan konsep ILO ya Pak. Jadi sesuai dengan konsep ILO bekerja minimal 1 jam selama 1 minggu gitu. Jadi artinya dengan konsep ini termasuk tidak hanya orang yang bekerja di sektor formal, artinya termasuk informal juga di sini. Dan tadi menariknya
tadi jadi justru pekerja-pekerja kita itu kalau dilihat pengangguran ya, pengangguran itu justru banyak yang di level pendidikannya tinggi ya Pak, karena mereka harus memilih-milah pekerjaan, sementara kalau untuk masyarakat secara umum yang penting bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga pengangguran kalaupun ada tidak terlalu tinggi. Artinya ketika mereka tidak masuk ke sektor formal, mereka di PHK, mereka akan berusaha mencari pekerjaan untuk menyambung hidup. Mungkin kurang lebih seperti itu teman-teman. Ada mungkin yang mau bertanya, silakan. Saya rasa teman-teman dari OPD mungkin sudah tidak ini ya, sudah tidak sabar. Saya persilakan kepada teman-teman. Silakan. Ada yang mau bertanya mungkin? Bisa raise hand atau langsung saja. Ada yang mau bertanya nggak nih? Oke. Ada yang mau bertanya dari Diskominfotik mungkin? Ada nih, saya lihat teman-teman dari Diskominfotik banyak, dari DPRKP, atau mungkin dari teman-teman dari wilayah. Karena pertanyaan tentang pengangguran ini menjadi isu yang lumayan sensitif ya gitu. Artinya tantangan untuk kita juga teman-teman di BPS bahwa kita juga harus mampu memberikan penjelasan tentang angka-angka yang kita hasilkan, bisa memaknai itu. Tidak hanya bahwa angkanya sekian persen, tetapi lebih ke maknanya apa di balik angka itu gitu. Kenapa 6% gitu? Kenapa pengangguran 6%? Kalau seperti ini artinya apa? Maknanya apa? Konsekuensinya apa? Kenapa kita sudah membuat banyak intervensi? Misalnya Dinas Tenaga Kerja, apakah ada di sini? Sudah membuat intervensi-intervensi, kok angka penganggurannya segini-gini aja gitu. Yang masuk di formal sekian, informal sekian gitu. Mungkin ada yang mau bertanya? Teman-teman dari Dinas? Ini tidak bertanyanya apakah memang ada ya, apa sudah jelas atau masih bagaimana nih teman-teman? Kalau tidak ada yang bertanya, mungkin saya mau bertanya ke Pak Sari kali ya Pak ya. Kira-kira gini Pak, tadi Bapak sempat menyebutkan bahwa pengangguran itu kadang tadi ya terkait dengan, jadi gini, hubungan antara pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Khususnya pengangguran dan pertumbuhan ekonomi. Di satu saat ketika pengangguran, pertumbuhan ekonomi itu menjadi baik, seharusnya kan pengangguran langsung turun ya Pak, ketika pertumbuhan ekonomi berkualitas gitu. Tetapi kadang-kadang ketika pertumbuhan ekonomi berkualitas, ternyata berkualitas ya, tapi dalam jangka panjang ketika pertumbuhan ekonomi tiba-tiba menjadi berkualitas, pengangguran juga malah jadi naik gitu. Menurut Bapak seperti apa gitu? Jadi kira-kira bagaimana menyikapi hal ini? Misalnya gini, ketika ketika pertumbuhan ekonomi naik, jadi pasar kerja bertambah banyak, sehingga mungkin ibu-ibu yang tadinya biasanya bekerja rumah tangga saja melihat, oh ada peluang nih, kira-kira saya bisa menjadi pekerja. Artinya dia berubah nih dari seorang ibu rumah tangga menjadi pencari kerja gitu, karena dia melihat ada kesempatan, atau misalnya pertumbuhan ekonomi bagus di wilayah saya, ada pabrik untuk nambah-nambah penghasilan keluarga, saya bekerja saja. Artinya kan dia masuk ke bursa tenaga kerja itu gitu. Kira-kira apa pengaruhnya terhadap kondisi ketenaga kerjaan secara keseluruhan gitu. Demikian Pak Sari. Ya, jadi kalau kita lihat ya, terkait dengan kalau pertumbuhan ekonomi semakin bagus, mestinya sih kaitannya pengangguran kita juga akan jadi lebih rendah kaitannya itu. Atau juga terkait dengan satu contoh jadi gini, kalau kita kembali lagi ke tadi ke Bagan ya, Bagan yang tadi ada bekerja mengurus rumah tangga sana, kan yang tadi bisa ibu-ibu. Begitu ibu-ibu masuk ke sana, dia untuk posisi dia mencari pekerjaan, maka Bagan yang tadi itu kan dia lari ke angkatan kerja sebagai tambahan di sana, gitu kan. Kalau dia masuk sebagai tambahan angkatan kerja, otomatis pengangguran kita akan jadi lebih rendah,
gitu kan, dengan pasar yang banyak terus orang bisa masuk. Cuman memang permasalahan kadangkala apa ya? Kita kan DKI itu gini, maksud saya DKI itu mungkin job fair-nya segala macam itu banyak banget gitu loh. Tapi kan kita nggak merasa yakin bahwa yang masuk orang DKI semua. Terus tapi sebenarnya itu ya orang pendatang-datang yang datang gitu kan. Nah itu juga artinya kualitas pasti eh, apa tenaga kerja di apa pengangguran akan lebih rendah pasti itu mestinya secara teori. Tapi pada kenyataannya ya itu yang saya bilang karena DKI itu tempat gula yang datang masak masuk. Nah kita kembali tadi bicara soal maksud menetap lebih jadi penduduk DKI gitu kan. Nah jadi pengendalian penduduknya itu juga perlu ada lagi. Nah, sehingga kalau dibilang berbanding lurus bisa bisa gitu ya, tapi juga agak perlu kehati-hatian untuk melihat itu materi. Misal paling gampang, paling rame lah kemarin itu kan pemberian terjadi PHK besar-besaran sampai bulan Agustus itu berapa ribu gitu loh kalau nggak salah terjadi karyawan. Kalau secara ekonominya mungkin berpengaruh secara pertumbuhan ekonominya kan uang yang ada di sana nggak akan lagi segala macam gitu kan. Tapi dari sisi penganggurannya bisa nggak berpengaruh karena orang di PHK itu kan belum tentu orang DKI gitu kan, belum tentu orang DKI karena kita tahu bahwa data komuter DKI kondisi tahun 2022 yang datang ke DKI untuk bekerja itu setiap hari 1,5 juta gitu kan. Jadi bisa saja orang yang bekerja terus di PHK dia akan. Nah juga pada posisi yang itu seperti itu sih Bu Tere. Makasih Bu Tere. Makasih Pak Sari. Ya, ini tadi memancing sebenarnya memantik diskusi biar teman-teman bisa kira-kira ada insight lain mungkin terkait dengan angka-angka ini. Saya sebenarnya berharap ada teman-teman dari Dinas Ketenagakerjaan, mungkin karena ini sangat relate sekali ya gitu. Jadi tadi gitu, kalau nggak salah di angkatan kerja kita persentase penduduk kita yang bekerja lebih banyak sektor informal Pak ya? Ya, faktor formal. Formal. Ya, sorry, formal. Saya nggak nyampin yang sini yang bekerja karena fokus ke ya. pengangguran. Jadi yang bekerja nggak selalu masukin ke situ. Jadi formal. Formal ya. Oke. Kita. Artinya gini, formal tapi perbandingannya sebenarnya hampir sama ya dengan informal gitu. Jadi ya tadi gitu mungkin teman-teman di Dinas Tenaga Kerja mungkin ada yang mau ditanyakan atau mungkin mau sharing terkait dengan intervensi-intervensi yang dilakukan untuk ini ya, karena selama ini ketika ada pemberitaan, banyak pemberitaan terkait dengan PHK, terkait dengan pengangguran gitu, itu orang yang menjadi tidak bekerja itu selalu dikaitkan dengan formal gitu. Artinya ketika formal ini tiba-tiba di stop, jadi orang akan berusaha untuk bertahan hidup, untuk yang ekonominya menengah ke bawah ya, pasti akan bertahan hidup itu dengan mencari pekerjaan di sektor informal. Artinya mungkin perlu penguatan-penguatan pekerjaan terutama di sektor informal ini. Jadi entah bentuknya UMKM atau di sektor transportasi atau apapun itu, tapi paling tidak ini akan membantu untuk menanggulangi permasalahan ini sementara gitu, menanggulangi sampai dengan ditemukannya pekerjaan yang lebih baik gitu. Mungkin sambil menunggu teman-teman yang lain nih Pak Asari, boleh diceritakan nggak kira-kira kalau dari porsi yang menganggur tadi, itu apakah
yang menganggur itu mereka itu lebih banyak karakteristiknya seperti apa sih? Apakah mereka yang bagaimana pendidikannya mereka gitu. Terus yang menganggur tuh biasanya siapa saja gitu mungkin Pak. Golongan ekonomi menengah Ya, ekonominya seperti apa? Mungkin bisa diceritakan Pak Sari? ya kalau secara kaitan dengan ekonomi sih nggak ada ya, karena data Sakernas nggak ditanyakan dari sisi apa pengeluaran rumah tangga atau pendapatan rumah tangga. Tapi kalau dari sisi pendidikan sebenarnya dapat dilihat dari slide 8 itu pengangguran. Itu kecenderungannya itu lebih tinggi, itu yang dari atau kan kalau kita dari SMA udah 100 ribuan gitu. Terus kejuruan ribuan, terus diploma, terus universitas. Jadi gini Mbak Tere, mungkin agak sedikit ini deh, saya agak cerita sedikit ini deh, untuk memancing teman-teman. Coba dibuka deh, Mbak Hani, slide keempat, gitu kan. Kan kalau kita lihat teman-teman OPD atau Pemda atau misal kayak Bapeda atau Biro apa gitu atau Disnaker gitu, pasti kecenderungannya pengen menurunkan angka pengangguran, gitu kan. Nah, terus gimana sih cara penurunan pengangguran gitu kan? Sebenarnya yang paling banyak, yang paling artinya yang paling pasti pengangguran itu akan turun. Itu kita lihat di bukan angkatan kerja Mbak Tere. Jadi di situ nanti dilihat bukan angkatan kerja, pasti di mana? Jangan sekolah. Kita garapnya adalah yang mengurus rumah tangga. Ya tadi yang ibu-ibu. Coba ibu-ibu itu diberikan edukasi pendidikan terkait misalnya untuk usaha, untuk apa. Karena begitu dia melakukan pekerjaan, maka dia masuk kategori sebagai angkatan kerja, gitu kan? Kalau bukan angkatan kerja itu ibu rumah tangga itu menjadi angkatan kerja, walaupun misal pengangguran itu tetap dibagi, persentasenya akan jadi lebih rendah lagi gitu kan. Nah itulah cara paling mudah untuk melihat dari, nah, gitu kan. Nah itu untuk menurunkan angka pengangguran yang teman-teman di Snaker mau lakukan gitu. Tapi kalau dibuka eh, kan pendekatan dari bukan angkatan apa, kalau hanya kisah pengangguran yang pengangguran itu dikasih kerjaan, ini agak dilema gitu kan. Karena saya pernah eh, diskusi dengan teman-teman di Snaker yang mereka mengklaim job fair itu banyak, harusnya yang pengangguran sedikit dong. Saya bilang, yakin bahwa orang yang masuk job fair itu adalah orang yang nggak kerja, terus ngisi job fair, terus diterima adalah orang yang nganggur. Sepengetahuan saya yang ngisi-ngisi job fair, kecenderungannya adalah meningkatkan pendapatan. Artinya, dia udah punya pekerjaan, dia hanya untuk meningkatkan pendapatan dengan melamar pekerjaan lagi, gitu kan? Sehingga dia masuk kategori, dia posisi dia bekerja mestinya pada di situ. Nah, juga memastikan juga apakah job fair itu orang Jakarta semua, gitu kan. Nah, mungkin kalau kita lihat dari sisi tadi pengangguran gitu, Mbak Teri, itu kan banyak di SMK gitu kan. Ini kan yang mungkin agak aneh kali ya. Artinya diciptakan sekolah menengah kejuruan sebenarnya tujuannya untuk mereka langsung mendapat kerja gitu kan. Tapi ternyata banyak yang lulusan SMK ini pada nggak langsung dapat kerja. Kan kalau secara pernah kita diskusi dengan teman Apindo, memang tujuan dari SMK itu untuk langsung bekerja. Karena kalau kita gunakan orang S1, pasti kan perusahaan mengeluarkan uangnya besar dibandingkan yang melakukan SMK. Tapi permasalahan kadangkala teman-teman SMK yang di sini pada belum eh, siap kerja gitu, siap. Kalau mereka begitu lulus langsung siap kerja. Mungkin kalau kita, kalau nggak salah sih, itu kalau nggak salah berapa ya sekolahan ya, ada berapa sekolahan lah gitu. Nah yang negeri hanya beberapa, mungkin yang negeri relatif bagus-bagus gitu ya. Tapi yang bukan negeri, yang swasta
Itu yang harus dipikirkan kembali. Jadi terkait dengan pengangguran yang ada di SMK kejuruan, nah ini mungkin yang harus dipikirkan bareng-bareng sama teman-teman OPD, baik dinas pendidikan. Jadi artinya kurikulumnya mungkin diperluin gitu loh. Artinya gini, misal contoh zaman saya itu kan ada STM ya, Sekolah Teknik Menengah. Kalau di sini SMK apa ya? Saya nggak ngerti. Tapi kurang lebih kayak gitu. Coba kalau kita lihat praktek bongkar mesinnya, mobilnya mobil yang terbaru apa enggak? Padahal masih pakai karburator, sementara mobil-mobil yang sekarang beredar di DKI nggak ada karburator lagi, mungkin dipakai injection. Nah itu yang akhirnya teman-teman SMK itu nggak siap pada posisi langsung bekerja. Itu Pak Tere, sedikit gambaran. Terima kasih. Oke, makasih Pak Sari. Ya, menarik ya sebenarnya gitu. Jadi untuk yang ternyata pengangguran kita justru banyak SMK, padahal SMK diarahkan untuk bekerja gitu. Sebenarnya kalau ada dari teman Bapeda, ini saya pengen teman Bapeda sharing nih gitu, gimana hasil dari surveinya. Kebetulan Bapeda punya survei untuk melihat kesesuaian antara dunia kerja dan pendidikan gitu. Jadi untuk yang di sekolah kejuruan, kalau ada sebenarnya bisa sharing. Ada dari Bapeda nggak? Hasil surveinya seperti apa? Oke, karena belum ada dari Bapeda belum ada ya. Oke, tadi sudah ada Mbak Lia, Visilia, raise hand. Iya, Ya, silakan Mbak Tere. Lia, silakan. Sebenarnya tadi sedikit Mbak Tere sudah dikulik sama Pak Asari gitu. Saya juga sebenarnya mau membahas tentang itu Pak Asari yang sekolah kejuruan gitu ya. Itu menurut Pak Asari nih sebagai pakar dari ketenaga kerjaan gitu. Memang saya agak sedikit mencolek dinas pendidikan mungkin ya Mbak Tere ya gitu. Menurut Pak Asari itu kan sekarang itu SMK itu kan memang dipersiapkan untuk dunia kerja. Nah, padahal untuk kondisi ekonomi yang sekarang itu banyak dari lapangan usaha perusahaan atau industri yang tutup gitu. Nah, menurut saya sih ya Pak Asari, UMKM itu yang harus digiatkan gitu. Nah, untuk pandangan yang seperti itu, menurut Pak Asari itu seperti apa Pak? Bagaimana cara kita untuk mengangkat SMK? Saya tertarik dengan SMK sebenarnya karena rata-rata SMK itu kan harusnya siap gitu, tapi ternyata nggak siap gitu. Itu kira-kira kalau misalnya Pak Asari itu misalnya jadi dinas pendidikan atau dinas UMKM atau apapun gitu misalnya, apa yang harus Pak Asari lakukan gitu? Apa kurikulumnya yang salah atau seperti apa Pak? Ya, Itu silakan sih. Ya, langsung dijawab Pak Sari. baik. Jadi ya memang sih secara detailnya pertama mungkin kurikulumnya kali ya. Artinya kurikulum yang ini harusnya mengikuti tren gitu. Sekarang itu kan kalau kita lihat dari apa ya sisi orang pekerjaan aja sudah mulai banyak bergeser gitu kan, yang tadinya punya warung sekarang warung udah nggak didatengin, dia udah memakai supermarket. Sekarang supermarket tuh udah nggak didatengin karena udah memakai Shopee yang bisa gratis ongkir apa. Nah itu mungkin yang perlu kita pikirkan juga. Jadi eh, ini ada menarik gitu ya, Mbak Silvia, terkait dengan apa UMKM gitu. Kalau kita terkait dengan UMKM, kalau kita pendekatan UMKM yang untuk misalnya sih mungkin agak jauh lebih baik tuh ya dibandingkan kita mengarah ke perdagangan makanan segala macam. Eh, ini yang agak repot. Misal contoh gini, kita kan berdagang gitu di Shopee atau di mana gitu ya, kalau kita udah ikutin itu tidak apa, maksud saya gini, perdagangan itu kalau kita masuk Shopee, yang beli itu kan orang-orang kita itu selalu mencari yang gratis ongkir, punya diskon, sehingga itu yang jadi harus dipikirkan, yang itu sebenarnya tanggung jawab dari si pedagang. Nah, kalau kita lihat dari coba diperhatikan itu sering banyak yang tutup nggak buka lagi gitu kan. Nah,
Mungkin yang perlu diinikan, kalau saya dari sisi UMKM, industri itu yang harus ditingkatkan. Nah, terus juga terkait dengan SMK, mungkin SMK yang administrasi segala macam, mungkin sekarang kali nggak terlalu ya. Di zaman saya kan dulu ada administrasi ya, belajar ngetik, belajar apa. Tapi setelah yang habis lah, malah jadi nggak pakai gitu. Jadi itulah mungkin kayaknya perlu kita dilatih ke kurikulum mestinya gitu. Mungkin ada jurusan apa gitu lah terkait dengan kemajuan. Itu Bu Silsilia. Oke, Pak, mungkin ilmu komunikasi kali ya yang harus ditingkatkan karena dengan boomingnya online, jadi media sosialnya itu harus dikuatkan di SMK khusus ilmu komunikasi tapi ya. Tapi tetap kita harus menggandeng dunia kerja ya Mbak Tere ya, pasar kerjanya yang harus kita gandeng. Oke, terima kasih Pak Asar, Mbak Tere atas Iya, waktunya. terima kasih Mbak Lia. Ya, terima kasih. Ini berikutnya ada dari Mas Alex nih, sudah raise hand. Langsung Mas Alex langsung ini ya. Silakan Ya, Mas Alex. ya mohon maaf belum bisa ganti apa backgroundnya Bu. Boleh. Nggak tahu kenapa tadi Nggak apa-apa, Mas. office lagi aneh. Ya selamat siang Pak Asari, Bu Tere dan Bapak Ibu semua. Terima kasih atas webinar hari ini Bapak Ibu. Mungkin saya agak sharing sedikit juga ya. Pertama terima kasih nih ada webinar terkait tenaga kerja karena memang khususnya akhir-akhir ini kita Pemprov DKI memang sangat concern terkait yang tenaga kerja nih karena salah satu indikator terkait kota global sekali gitu ya. Kemarin dan akhir-akhir ini kita hari-hari ini juga sering kontak dengan Biro Perekonomian karena juga Bu Asisten Perekonomian sangat concern nih terkait tenaga kerja. Nah, saya juga mau share juga tadi kan Bu Tere mention juga yang terkait survei dilakukan Bapeda. Kebetulan kami juga membantu Bapeda terkait pelaksanaan itu. Mungkin saya ada share-nya dari hasil survei kami dan juga FGD ini ada hal yang menarik Bapak Ibu. Memang tadi tergambar juga bahwa kan kita lihat juga itu SMK paling tinggi ya, dan itu yang keduanya mendekati malah SMA. Ini menariknya Bapak Ibu, ini kan kita melakukan survei persepsi ya dari para alumni-alumni SMK gitu, dan dari persepsi mereka terlihat sekali bahwa responden menyatakan bahwa sebenarnya kurikulum yang mereka terima itu sudah sesuai fasilitas yang disampaikan yang disediakan mereka oleh misalnya pihak dinas pendidikan dan juga sekolah itu sudah cukup dari misalnya dia pendidikannya, kurikulum, magangnya dia, sampai misalnya dia akses kepada pemberi pekerjaan misalnya job fair dan lain-lain itu cukup gitu. Tapi kok aneh ada orang-orang yang misalnya masih belum dapat pekerjaan. Nah ini ada hal yang menariknya juga dari situ kita lihat pattern-pattern yang misalnya lulusan yang sedang tidak bekerja itu yang menganggur itu biasanya kelihatan juga mereka keaktifannya mereka melakukan kegiatan yang ekstrakurikuler yang penting misalnya seperti magang misalnya sertifikasi dan lain itu juga enggak. Nah kita ngelihat ini jadi sebenarnya arahnya apakah ke niatan ya dari peserta. Nah ternyata waktu mungkin kita kait-kaitkan lah ya waktu kami melakukan juga FGD gitu ya dengan dunia usaha gitu yang mereka yang sebagai pemberi kerja mereka gitu. Kok ini kenapa ya gitu misalnya ada yang ternyata mereka menyampaikan bahwa lulusan-lulusan SMK dari Jakarta itu kalau secara kognitifnya sangat baik gitu ya. Istilahnya over dari atau cukup dari kebutuhan mereka. Tapi seringkali nih kalau misalnya lulusan MK ini resilience-nya bahasanya lah ya, resilience-nya itu yang kurang gitu bahwa mereka berapa hal juga misalnya berapa pelatihan ikut gitu ya untuk istilahnya probation-nya ikut tapi pas berapa lama tempatnya terlalu jauh nggak mau ternyata ada pertimbangan tidak mau lanjut lagi. Nah malah ada dunia usaha yang menyampaikan seringkali kami misalnya saya dari bengkel nih waktu itu ya seringkali kami kalau misalnya dari kognitif sih bagus aja gitu dari tesnya gitu ya dari Jakarta. Tapi seringkali kami untuk pegawai yang jangka panjang yang kami pilih malah yang dari luar Jakarta karena mereka lebih tahan nih
gitu, lebih resilience gitu mereka lebih. Nah mungkin juga karena mereka dari daerah yang misalnya mereka emang sangat niat untuk mencari kerja. Nah jadinya salah satu hal yang paling saya pribadi menyimpulkan ya, yang perlu dipikirkan ternyata bukan hal sekedar yang inti seperti misalnya kurikulum dan lain-lain. Ternyata juga kesiapan mentalnya mungkin juga ada hubungannya yang ada isu-isunya Gen Z itu adalah lebih resiliensinya agak kurang lah gitu ya. Mereka lebih pilih-pilih pekerjaan, mereka pikirkan kenyamanan, kesiapan mentalnya, tapi dan lain-lain gitu. Jadinya jadinya mungkin kesannya itu siap tidak siap itu mungkin kedewasaannya atau apanya lah gitu ya. Gitu. Nah ternyata ini hal yang menarik gitu. Ternyata di survei kita pun menunjukkan hal seperti itu. Jadi uh, Pemprov sudah memberikan segalanya pun kemampuannya mereka udah cukup pun, tapi pas kerjanya mereka aduh udah bosen deh atau aduh disuruh keluarga jangan jauh-jauh katanya gitu misalnya. Mereka itu dengan beraninya mereka nggak jadi kerja di sana gitu. Mereka lebih gampang ninggalkan pekerjaan atau menolaknya lah gitu. Ini juga hal yang menarik sih menurut kami sih ya gitu. Memang juga kita bahas juga kita Pemprov DKI ini udah yang saya tahu ya mempersiapkan banget nih yang tadi saya katakan Pak Asari kurikulum yang lebih kekinian yang menjawab zaman gitu ya, sertifikasi yang sesuai kebutuhan gitu ya. Lalu juga dan UMKM juga jalan tapi kita perlu kaji lagi gitu. Nanti itu bisa benar-benar menyerap gak ya gitu. Lulusannya lebih banyak lagi dari kemampuan pasar nerima UMKM-nya yang banyak. Walaupun itu juga penting. Itu sih ya dari saya ya menariknya ya. Tapi juga kita lihat juga dari survei kami juga jenis jurusan juga sangat menentukan juga walaupun ada beberapa responden kami mungkin agak sedikit tapi misalnya yang jurusan yang spesifik dibutuhkan gitu ya misalnya yang kayak pelayaran gitu misalnya atau hotel itu tingkat keserapnya sebenarnya tinggi juga gitu karena mereka sepertinya sih ya ada networking lulusannya lebih jelas juga untuk penyalurannya gitu ya yang banyak ini kan juga yang sekarang misalnya contohnya administrasi perkantoran atau IT juga menjamur takut kami belum tahu juga nih tapi perkiraan saya pribadi apakah jangan-jangan ini oversupply kita untuk beberapa jurusan yang mungkin kesannya anak-anak Jakarta itu minat sama hal itu tapi pasar belum tentu butuhnya sebanyak itu gitu tapi malah pasar-pasar yang diperlukan misalnya kayak tadi itu misalnya yang pelayaran lah atau misalnya yang hotel karena kita di banyak mais-nya itu sudah cukup supply-nya apa enggak kita belum perlu lagi dikaji sih ya gitu tapi saya takutnya itu ada hal-hal yang kejuruan yang populer misalnya mungkin desain grafis lah gitu kan IT gitu tapi jangan-jangan tuh oversupply jadi maklum saja jadi nggak keserap semua gitu mungkin itu sih buat gambaran hal menariknya nih dan kedepannya Pak Asari, Bu Tere, mungkin kami nanti ada kebutuhan misalnya ada spesifik dari Bu Asisten atau dari pimpinan kami misalnya kita butuh analisis terkait tenaga kerja atau misalnya nanti juga pertimbangan kebijakan terkait tenaga kerja kami mohon bantuannya dukungan dari BPS gitu ya misalnya dan kayaknya itu ini salah satu yang sangat concern sih kayaknya di Pemprov DKI terkait tenaga kerja ini. Udah, mungkin sekian, makasih Pak Asari. Terima kasih. Ya, Ya, Mbak Tere boleh ya silakan Pak nambahin Sari, ya. silakan. Ya, Mas, betul. Memang ada bagusnya juga tuh kumpul seperti itu. Memang yang kalau bicara kurikulum segala macam, ya itu kan hanya bagian kecil gitu ya. Memang saya juga dapat kabar info gitu ya. Tempo hari sempat ngomong dengan teman-teman di Snaker, saya lupa bagaimana gitu. Itu ada penerimaan orang DKI yang mau kerja ke Jepang gitu. Itu nggak ada yang daftar Pak orang DKI gitu. Jadi kayaknya DKI itu nggak boleh jauh lewatin laut, nggak bisa Pak. Sayang Cuma banget. Betawi yang bisa lewatin laut, saya doang Pak. Pernah ke Sulawesi, kemana. Yang lain nyebrang dikit aja udah orang Betawi. Nah jadi kayaknya perlu juga kali Mas ya mental-mental. Ya saya setuju deh. Kayaknya perlu ada apa ya,
kasih motivasi atau apa gitu kan. Karena saya juga Iya Pak, ngeliat kayak kayaknya di kesannya setiap sih absurd ya Pak. Kesannya, tapi surveinya menggambarkan itu. Mereka udah dapat semua fasilitas, akses sertifikat juga ada, tapi yang nggak kerja itu magang aja mungkin sedikit, ambil sertifikat enggak, ya maklum dia nggak kerja Pak. Kami lihatnya gitu gitu, jadinya gitu. iya, betul betul. Jadi memang perlu di ini kali ya dikasih apa ya? Kayaknya memang gitu. Setuju Pak saya Pak. Iya kan Mbak Tere? Siap-siap. Iya, terima kasih Pak Sari. Ya, sebagai gambaran, survei Dudika ini sebenarnya memang hanya di beberapa SMK saja ya, kemarin Mas Alex ya. Eh, dan memang hasilnya tidak bisa digunakan untuk melakukan generalisasi hasil secara umum, tetapi paling tidak fenomenanya mungkin akan sama untuk yang lainnya juga gitu. Terus satu hal, ya tadi ternyata ada hal ya, ada faktor X di luar dari ini yang memang mungkin perlu dilihat bersama, tapi kalau kita bicara masalah tadi ya generasi tadi, ya itu mungkin akan menjadi masalah sama gitu untuk wilayah-wilayah lain juga gitu. Tetapi kenapa di DKI menjadi sangat sangat berpengaruh sekali, sangat dominan, lumayan dominan pengaruhnya ya, mungkin intervensinya ini yang juga perlu kita kuatkan. Tadi di chat ada usulan dari Bu Alifah untuk apakah ada semacam BLK gitu. Jadi semacam jembatan penghubung antara adik-adik anak-anak kita yang lulusan SMK ini dengan dunia kerja gitu. Mungkin salah satu mungkin ini usulan yang menarik dan salah satu materi yang bisa ditambahkan pada saat BLK ini adalah meningkatkan motivasi, penguatan mereka agar tadi tidak hanya dari sisi materi-materi apa saja yang perlu, tapi penguatan-penguatan untuk anak-anak kita, untuk adik-adik kita ini sehingga mereka menjadi lebih yakin dengan pilihannya gitu. Karena memang kalau generasi sekarang kan bicara generasi sekarang pekerjaan itu bukan passion gitu. Kalau bukan passion enggak gitu ya. Artinya ini harus disikapi dengan bijak karena bukan tidak mungkin ini sebenarnya adalah akan menjadi permasalahan besar juga buat kita semua di kemudian hari ketika ini tidak ada solusinya atau tidak ada jalan keluarnya gitu. Oke, teman-teman silakan lagi mungkin ada yang mau bertanya. Dari UMKM tuh saya lihat ada. Siapa dari UMKM? Mungkin ada yang mau ditanyakan? Atau dari Disnaker? Kita lihat. Disnaker nggak ada. Diskominfotik ada lagi? UMKM mungkin Pak Dion atau siapa? Ini karena UMKM juga relate sekali nih, relate dengan apa yang kita bahas hari ini gitu. Jadi UMKM ini jangan-jangan merupakan salah satu dari solusi kita untuk menghadapi tingginya angka pengangguran di Jakarta gitu. Jadi ketika ada yang diputus hubungan kerja gitu, tidak bekerja lagi di sektor formal, salah satu cara untuk menanggulanginya adalah dengan masuk dunia kerja informal dan itu masuk ke UMKM. Dan kalau kita lihat ya teman-teman sambil menunggu pertanyaan teman-teman yang lain, kalau kita lihat kan sebenarnya UMKM di DKI Jakarta ini sudah bagus sekali ya. Saya lihat Pemprov DKI Jakarta sangat mengayomi UMKM-nya. Bahkan ada semacam kebijakan ketika misalnya saja ya rapat-rapat menggunakan makanan dari yang menjadi binaan dari UMKM dinas-dinas tertentu gitu. Jadi ini paling tidak akan menambah lapangan kerja gitu. Yang tadi kita bilang ibu-ibu rumah tangga yang keseharian hanya mengurus rumah tangga menjadi punya pekerjaan juga gitu. Artinya ini kan suatu hal yang baik gitu, suatu hal yang baik
karena bisa meningkatkan kesejahteraan keluarga harapannya pada akhirnya. Oke, ada dari Biro Perekonomian? Ada teman-teman dari Biro Perekonomian mungkin? Ada yang mau ditanyakan? Mbak Putri atau siapa itu dari Biro Perekonomian? Atau teman-teman dari provinsi, silakan. Mungkin nanti teman-teman perlu apa ya, ketika ada pertanyaan dari dari dinas, dari sudin-sudin, utamanya teman-teman yang memang nantinya akan intens ke pembinaan sektoral, saya pikir ini itu ya harus sudah mulai aware dengan hal-hal seperti ini gitu. Oke. Oke, ada yang mau di sharing atau bertanya? Sharing saja juga boleh dari Pusdaten UMKM, Pak Dion atau siapa nih? Gak ada? Apakah semua sudah jelas ini? Dari teman-teman, apa ada dari Dukcapil mungkin? Saya lihat ada dari Dukcapil. Gak ada? Oke. Ya, ini apa mungkin semuanya sudah merasa menjadi sangat jelas ya Pak Sari? Tuh, oke. Oh ya, ini masih ada percakapan ini antara Bu Alifa, Bu Ilya, dan Pak Alex gitu terkait dengan tadi ya, dengan lulusan SMK ini gitu, dan ini artinya ini juga hal yang biasanya kita tingginya sebelum-sebelumnya itu yang S1 ke atas. Kalau itu kan sudah agak jelas karena memang mereka biasanya bekerjanya akan memilih-milih gitu ketika memilih pekerjaan yang sesuai saja, yang kira-kira sesuai passion tadi gitu. Jadi tidak asal bekerja, jadi menunggu pekerjaan yang sesuai gitu. Sementara ini ada yang ternyata sudah masuk masuk ke satu jurusan tertentu tapi masih tetap berusaha mencari pekerjaan gitu. Jadi apakah akan bagaimana solusinya ke depan gitu? Apakah tadi bisa melalui BLK atau seperti apa? Mungkin harapannya bisa ini. Oke. Distrik dan industri itu oke. Oke ya, nanti mungkin perlu forum khusus kali ya Pak Alex ya untuk membahas khusus dengan teman-teman dari Dinas Pendidikan, dari Dinas Ketenagakerjaan, mungkin Dinas UMKM yang terlibat, mungkin Biro Perekonomian gitu, untuk merumuskan bersama, gitu, termasuk Bapeda gitu. Artinya hasil survei kemarin paling tidak menjadi apa ya? menjadi awalan untuk membuka pikiran kita, cakrawala pikiran kita bahwa ternyata ada hal seperti ini gitu. Kayak tadi jawaban-jawaban dari responden yang adalah alumni lulusan SMK itu ternyata mereka perlu apa gitu. Nah, itu bisa kita dapatkan dari hasil survei. Oke, berikutnya ada pertanyaan dari Mbak Stefani dari Jakarta Barat. Silakan Mbak Fani. Oke, terima kasih kesempatannya Bu Tere. Siang Pak Zari, izin saya jadi tertarik nih Pak karena pembahasannya sudah sangat menarik ya. Ini tadi kalau kita lihat tadi SMK penganggurannya yang paling tertinggi, terus sebenarnya juga DKI dengan UMKM yang sudah sangat baik ya yang disampaikan seperti Bu Tere. Nah terus saya jadi tertarik mencoba melihat 3 tahun terakhir publikasi tentang keadaan angkatan kerja DKI Jakarta. Dan itu memang kalau dilihat dari angka persentase yang bekerja di di golongan umur, itu untuk usia umur 15, 19, 20, sampai 24 itu memang persentasenya nggak sebanyak golongan umur yang lain sampai 90% lebih gitu. Nah, yang saya jadi menarik ini adalah tadi kan UMKM dibahas itu untuk lebih ke ibu-ibu rumah tangga seperti itu ya. Nah, sebenarnya ada nggak sih yang bisa juga disasarkan UMKM-nya itu untuk
para golongan umur yang masih muda juga seperti itu. Jadi kayak yang mungkin yang memang belum menikah atau yang Gen Z yang mungkin sekarang kan usia Gen Z sekitar 15 sampai 27 tahun ya harusnya saat ini gitu. Nah, mungkin UMKM yang seperti apa yang bisa menyasarnya ke usia-usia seperti itu yang untuk Gen Z yang tadi lebih apa tadi resisten terhadap tantangan seperti itu. Ya, silakan Pak Sari. Ya, ya sebenarnya sih kalau beberapa teman-teman yang dibuka BLK segala macam ada sih Mbak. Jadi kayak di Snaker tuh punya tuh di mana deket Haji Man deket sana itu ada BLK terkait untuk barista itu ada dibuka untuk itu gitu kan. Nah itu kan salah satu nanti yang larinya ke usaha ya, usaha mandiri misalnya untuk di situ ada. Terus juga ada yang sisi perhotelan itu ada untuk kaum kaum Gen Z. Jadi tidak hanya yang UMKM. Memang yang pendekatan lebih banyak ke sana itu lebih condong ke arah ini, lebih condong ke arah apa ya, jackpreneur gitu ya. Kan kayak kemarin tuh kalau kita suka bikin acara di DAPP dapat makan yang gantian, itu kan sebenarnya jackpreneur itu. Cuman yang disayangkan dari jackpreneur itu kecenderungannya adalah orang sudah punya usaha gitu. Jadi ternyata katanya membantu orang yang baru sama orang yang sudah punya beda gitu loh Mbak Stefani. Nah itu mungkin kali perlu ada gitu ya. Tapi kalau untuk yang kaum-kaum Gen Z ada sih sebenarnya kalau saya lihat. Cuman masih disayangkan, kalau saya sih masih disayangkan baru khusus untuk orang yang punya KTP DKI. Itu. Jadi orang punya KTP DKI padahal harusnya mestinya yang di pinggiran penyangga-penyangga itu juga harus masuk gitu kan. Nanti apalagi nanti ke depan apakah akan jadi aglomerasi atau apa. Yang kemungkinan besar gara-gara nanti kan orang-orang yang kita di Bekasi itu akan datang ke Jakarta juga gitu yang tinggal gitu sih. Tuh Mbak Stefani. Ya, terima kasih. Gimana Stefani? Fani udah? Ya, Oke. siap. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak Zari. Ada lagi mungkin yang mau bertanya, teman-teman? Gimana Pak Sari? Kalau sudah tidak ada yang bertanya, apa kita sudahi? Kita cukupkan? Saya udah kedinginan. Sudah kedinginan. Oke, baik. Ya, teman-teman sekalian, memang bicara mengenai masalah ketenaga kerjaan, masalah pengangguran ini adalah pembicaraan yang menarik dan sebenarnya tidak apa ya, tidak akan selesai dari perbincangan 1 atau 2 jam, 1 atau 2 sesi, bahkan 1 atau 2 bulan tidak akan selesai gitu. Jadi butuh kolaborasi dari banyak pihak untuk menangani masalah ini gitu. Ya, BPS posisinya adalah menyampaikan makna dari angka-angka yang dihasilkan atau dirilis. Walaupun setiap bulan kami melakukan rilis terhadap indikator ketenaga kerja terhadap indikator salah satunya indikator ketenaga kerjaan ini, tetapi terkadang tadi gitu tidak semua angka itu bisa langsung diterima gitu atau tidak bisa semua angka dimaknai sesuai dengan apa yang kami maksud, sehingga memang forum ini dibuat untuk menjadi apa ya, kewajiban kami menyampaikan bahwa makna angka ini seperti itu gitu, bahwa sekitar tadi bahwa ketika ada pengangguran, oke, pengangguran kita memang turun, angka pengangguran turun, tetapi yang perlu diwaspadai adalah atau yang perlu kita perhatikan adalah bahwa pengangguran untuk SMK malah naik gitu. Padahal SMK didesain untuk bekerja gitu. Berarti ada masalah di sini. Ada yang tidak adanya link and match antara lulusan tadi dengan dunia kerja gitu. Ini adalah PR kita bersama. Belum lagi tadi masalah tadi ya, kualitas dari pekerjaan secara keseluruhannya, bagaimana kita berusaha agar pekerjaan-pekerjaan yang ada gitu, jadi semua bisa bersama-sama berkolaborasi menciptakan lapangan-lapangan kerja yang
menunjang gitu, menunjang kesejahteraan dari masyarakat secara keseluruhan. Karena ketika semua orang bekerja, semua orang sejahtera, pasti negara ini akan sejahtera pada akhirnya gitu. Jadi apa yang kita lakukan hari ini paling tidak kami mencoba untuk memberikan sedikit sedikit pencerahan bagaimana tadi membaca dan memaknai angka-angka yang kami hasilkan. Mudah-mudahan ini akan akan menjadi stimulan awal buat diskusi-diskusi kita yang akan kita lanjutkan lagi di sesi-sesi lain. Karena memang semua berawal dari bagaimana pemahaman kita terhadap data yang kita hasilkan, terhadap angka yang mau kita keluarkan, dan bagaimana memaknai itu, dan juga serta yang penting adalah bagaimana membuat intervensi program dari angka-angka itu, gitu. Karena sejatinya program-program yang dibuat itu pada akhirnya harus bisa menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Dan ini akan terjadi kalau ada kolaborasi dari semua pihak. Harapan kami forum ini bisa memberi manfaat buat kita semua, dan terima kasih. Kita beri applause buat Pak Asari yang sudah memberikan memberikan pencerahan yang luar biasa buat kita semua gitu. Menyajikan dengan sangat ringan gitu perbincangan masalah angka-angka yang kelihatannya rumit padahal sebenarnya tidak serumit itu ya Pak Sari. Dan tidak menutup kemungkinan jika mungkin nanti diperlukan kita perlu diskusi. Tadi seperti disampaikan oleh Mas Alek, kami sangat terbuka untuk diskusi untuk agar apa yang kita lakukan bisa memberikan manfaat. Oke, baiklah teman-teman sekalian, kita akan berjumpa lagi di 2 minggu lagi, Selasa berikutnya, dan akan ada tema lain gitu. Kalau nggak salah mengenai apa ya, pertumbuhan ekonomi atau inflasi gitu. Jadi ada pertumbuhan ekonomi, nanti ada inflasi, ada kemiskinan gitu. Kami akan memberikan memberikan materi terkait itu selama beberapa bulan terakhir ini gitu. Paling tidak harapan kami ini bisa menjadi hal baik yang bisa kami berikan kepada Bapak Ibu sekalian, teman-teman di OPD, agar bisa manfaatkan data-data yang dihasilkan oleh BPS untuk program-programnya, dan agar programnya bisa memberikan manfaat yang nyata buat kesejahteraan masyarakat. Akhir kata, saya ucapkan mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Saya kembalikan ke Mbak Hani selaku MC. Baik, terima kasih Bu Teresia. 90 menit yang sangat penuh dengan insight ya Bapak Ibu, yang isinya tuh bisa kita bilang daging wahyu grade A semua gitu. Semoga Bapak Ibu peserta dapat mengaplikasikan ilmu-ilmu dan insight-insight yang kita peroleh dari webinar kita hari ini. Saya Hani dan segenap panitia yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan selama berlangsungnya acara webinar ini. Jangan lupa kepada Bapak Ibu untuk kembali menghadiri webinar series literasi statistik untuk series yang kedua yang akan kita selenggarakan pada Selasa 12 November 2024 mendatang dengan tema yang tentu saja tidak kalah menarik dari angka pengangguran ini dan tentu saja akan saling berkaitan, yaitu mengenai pertumbuhan ekonomi. Silahkan nanti bantu share sebanyak-banyaknya kepada rekan-rekan Bapak Ibu sekalian di OPD agar lebih banyak lagi pihak yang bisa mendapat ilmu serta insight dari acara webinar ini. Baik Bapak Ibu, sampai jumpa di webinar series berikutnya. Dapat hadiah isinya sepatu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Terima teman-teman kasih. semua. Jangan lupa mengisi biodata tadi ya. Ya, daftar hadir yang ada di chat Ada untuk opsinya. sertifikat. Terima kasih Bapak Ibu.
izin meng-end Zoom meeting. Terima kasih.